Oke, tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi ya. Dalam pembelajaran yang sangat asik menjumpai kembali para siswa-siswi tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di kelas 7. Jangan lupa subscribe, like, dan share pembelajaran ini kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga turut belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik saat ini masih tentang membahas IPA kelas 7 bab 5. Yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai atmosfer. Apa itu atmosfer? Nah, ini yang perlu kita ketahui ya, bahwa bumi ini diselimuti oleh lapisan udara, dan lapisan udara itulah yang dinamakan atmosfer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa bumi adalah satu-satunya planet di Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Jadi, bumi ini adalah satu-satunya planet yang ada di Bima Sakti yang dimungkinkan ya. Hanya satu planet yang memiliki penunjang adanya kehidupan. Kalian juga harus mengetahui mengapa demikian. Seperti yang telah kamu pelajari bahwa makhluk hidup atau aerob memerlukan oksigen dari udara untuk bernapas. Jadi hanya di bumilah yang ada oksigen untuk bernapas makhluk hidup. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer, gitu ya. Jadi udara itu hanya berada pada atmosfer. Atmosfer berasal dari dua kata Yunani, yakni yang berarti uap dan berarti lapisan ya. Jadi itu pengertian dari atmosfer. Jadi atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Itu yang disebut pengertian dari atmosfer. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Itu atmosfer bumi. Komposisi atmosfer bumi saat ini berbeda dengan komposisi atmosfer pada saat awal terbentuknya. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan. Ya. Nah, letusan apa? Yaitu letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian, organisme fotosintetis mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya sinar matahari. Setelah terdapat oksigen di atmosfer,
terbentuklah ozon atau O3. Ozon memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup organisme yang ada di permukaan bumi. Ozon melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi organisme bumi. Ozon juga melindungi tumbuhan hijau sehingga dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Saat ini, berbagai organisme yang hidup di bumi sangat bergantung dengan banyaknya oksigen di permukaan bumi. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen, yakni sebesar 78% oksigen, menyusun 21% atas atmosfer. Karbon dioksida, organ, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Misalnya, asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak yang menghasilkan polusi di udara. Polutan zat pencemar tersebut akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lain yang akan menghasilkan asap di atmosfer. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Maka dari itu, selain gas pada atmosfer bumi, juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin yang menghembus di permukaan bumi hingga ke udara. Zat cair pada atmosfer yang sering dijumpai adalah sekumpulan tetesan air yang membentuk awan. Awan terbentuk karena proses penguapan air di permukaan bumi. Kemudian, uap air terbentuk menjadi awan. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahami dan tetap belajar ilmu pengetahuan alam. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat dari tempat belajar.